Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki, NIM 20087361, Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tugas tentang anatomi fisiologi yakni sebagai berikut. 1. Klasifikasi dan struktur sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi berupa pengantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Unit terkecil dari pelaksanaan kerja sistem saraf ialah sel saraf atau neuron. Penyusun sel saraf. 1. Sistem saraf tersusun dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan merespon rangsangan yang cukup kuat. Neuron tidak bisa mengalami pembelahan sehingga tidak dapat diganti jika sudah rusak. Neuron bersatu membentuk jaringan yang mengantarkan suatu impuls atau rangsangan. 1. Dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. 2. Badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. 3. Nukleus. Nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. 4. Neurit atau akson. Neurit atau akson adalah tonjolan sitoplasma yang lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya satu pada setiap neuron. 5. Selubung mielin adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen. Lekukan di antara dua segmen disebut dengan nodus Ranvier. 6. Sel skuan. Sel skuan adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu generasi neurit atau akson. 7 adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. 8. Sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Menurut fungsinya, ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh atau panca indera dan kemudian dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Badan sel saraf ini bergerombol membentuk ganglia, akson pendek, dan dendritnya panjang. 2. Sel saraf motorik. Sel saraf motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Sel saraf ini mempunyai dendrit yang pendek dan akson yang panjang. 3. Sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Neuron atau sel saraf tersebut berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan impuls atau rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Fungsi sistem saraf. Sistem saraf mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Menerima berbagai sensasi dari dalam maupun dari luar tubuh. 2. Bereaksi pada sensasi tersebut, kemudian menghadapinya secara otomatis atau merasakannya dan memikirkannya.
3. Menyimpan memori dan melepaskannya bila dibutuhkan. 4. Mengekspresikan emosi. 5. Mengirimkan pesan untuk bagian sistem saraf lain, untuk otot kelenjar endoktrin, dan organ lain. 6. Mengontrol tubuh dengan mempertahankan kesehatan, menghindari atau menghadapi bahaya, dan meningkatkan aktivitas yang menyenangkan. Soal kedua, mekanisme pengantar impuls. Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan yang merambat pada serabut saraf. Pengantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pemompa ion Na+ dan K+. Mekanisme pengantar impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap polarisasi atau istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak mengantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalam bermuatan negatif. 2. Tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada tahap ini adalah saluran ion Na+ terbuka, akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel. Kemudian, muatan listrik mengalami perubahan di mana bagian luar bermuatan negatif dan malahan bagian dalamnya bermuatan positif. Selanjutnya, tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Soal yang ketiga, mekanisme refleks. Mekanisme pada gerak refleks ini merupakan suatu gerak yang terjadi secara tiba-tiba atau gerakan yang berada di luar kesadaran kita. Refleks flexor atau penarikan kembali tangan dengan secara refleks dari rangsangan yang sangat berbahaya merupakan suatu reaksi perlindungan. Sedangkan refleks extensor di dalam bahasa Latin disebut polysinaps, yang merupakan rangsangan dari reseptor perifer yang akan dimulai dari fleksi pada anggota badan yang juga berhubungan dengan adanya ekstensi anggota badan. Gerak refleks ini merupakan suatu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh ataupun juga terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar, yang misalnya menutup mata di saat akan terkena debu. Untuk dapat atau bisa terjadinya gerak refleks, maka dibutuhkan struktur ialah sebagai berikut, yakni organ sensorik yang banyak menerima impuls, contohnya seperti kulit. Adapun serabut pada saraf sensorik tersebut yang kemudian akan mengantarkan impuls tersebut pada sel ganglion radix, serta juga kemudian selanjutnya serabut sel tersebut kemudian akan melanjutkan impuls yang kemudian menuju substansi di kornu posterior. Tubuh kita memiliki bagian tubuh yang akan memiliki fungsi yang sebagai penerima rangsangan. Anggota tubuh tersebut disebut alat indera. Bagian tubuh tersebut sering juga disebut dengan reseptor. Reseptor tersebut juga memiliki saraf-saraf khusus yang bisa atau dapat mendeteksi rangsangan atau impuls tertentu. Contohnya seperti rangsangan sentuhan, suhu, rangsangan cahaya pada mata, gesekan, bau pada hidung, rasa sakit pada kulit, rasa pada lidah, dan juga suara pada telinga. Selain itu, saraf-saraf akan disebut dengan neuroreseptor, kemudian akan mengirimkan sinyal listrik itu menuju otak. Kemudian, informasi tersebut akan diolah yakni sesuai dengan kehendak kita. Setelah itu, otak yang kemudian akan mengirim respon itu menuju organ yang disebut dengan efektor. Soal yang keempat, mekanisme sistem sensorik. Saraf sensorik adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Singkatnya, saraf ini merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang.
Saraf sensorik dapat merespon berbagai jenis rangsangan dari luar pada otot, sendi, maupun kulit. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, suhu, tekanan, rasa sakit, posisi tertentu, dan gerakan. Contoh mekanisme gerakan saraf sensorik sebagai contohnya, saat tangan terkena air panas, Anda tentu otomatis menjauhkan tangan dari sumber rasa sakit tersebut. Nah, pembawa informasi bahwa tangan terkena air tersebut ke otak adalah saraf sensorik. Otak kemudian memproses informasi tersebut dengan memberi perintah bahwa tangan perlu dijauhkan dari sentuhan panas, lalu saraf sensorik membawa informasi dari otak tersebut ke tangan dan memicu gerakan menarik tangan dari air panas tersebut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.